Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi zat. Yuk kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya semua? Pada video kali ini kita akan belajar tentang klasifikasi zat. Oke, sebelumnya kita baca bismillah dulu ya, biar makin semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang wujud zat, perubahan zat. Terus kemudian kita akan belajar tentang pembentukan zat, metode pemisahan campuran. Tapi untuk kali ini pada video yang part pertama kita akan belajar tentang wujud zat. Nah, yaitu nanti kita akan belajar wujud zat padat, cair, dan gas. Kemudian ada perubahan zat, perubahan fisika dan kimia. Nanti di part kedua kita akan belajar tentang pembentukan zat, yaitu ada zat tunggal dan campuran. Kemudian kita akan belajar tentang metode pemisahan campuran, yaitu ada filtrasi, destilasi, dekantasi, evaporasi, sublimasi, dan ekstraksi. Oke, kita akan belajar tentang wujud zat terlebih dahulu. Zat itu adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi semua benda yang ada di bumi ini itu memiliki massa dan menempati ruang. Jadi maksudnya, contohnya benda ini memiliki massa, jadi beratnya berapa gitu kan, berapa kilogram atau berapa gram, dan menempati ruang. Maksudnya menempati ruang, dia berada atau benda ini berada di bumi gitu, jadi menempati ruang. Kemudian wujud zat itu ada padat, cair, dan gas. Akan kita bahas satu per satu. Yang pertama yaitu adalah benda padat. Benda padat ini memiliki ciri-ciri bentuk dan volumenya tetap. Jadi mau dimanapun, benda ini kan termasuk benda padat ya ini. Dia mau ditaruh di sini, di sini, di sini, di sini, bentuk dan volumenya tetap. Gitu. Jadi tidak mengikuti wadahnya. Kemudian yang kedua, memiliki ciri gerak antar partikelnya terbatas dan hanya bergetar. Bisa kita lihat nih di sini. Ini contoh molekul yang ada di dalam benda padat. Jadi dia itu saling berdempetan, tersusun rapi. Jadi dia tidak mudah untuk berubah-ubah. Bentuknya yang padat. Nah, kemudian yang ketiga, letak molekulnya teratur dan berdekatan. Bisa terlihat di sini, itu molekulnya itu sangat rapi, teratur, dan sangat padat, dan berdekatan pula. Jadi tidak mudah untuk berubah-ubah atau bergeser gitu. Yang keempat, antar partikelnya memiliki gaya tarik yang kuat. Makanya benda padat termasuk sangat padat dan tidak mudah berubah karena gaya tariknya kuat. Jadi dempet-dempetan, jadi nggak bisa berubah seperti itu. Kemudian selanjutnya ke benda cair. Benda cair ini memiliki ciri bentuk berubah-ubah dan volume tetap. Jadi maksudnya kalau contohnya air kalian taruh di tempat yang bentuknya persegi, air tersebut akan berbentuk persegi. Kemudian kalian taruh di dalam tabung, kemudian maka air tersebut bentuknya akan tabung. Jadi sesuai dengan tempat atau wadahnya. Tapi volumenya tetap. Jadi kalau kalian masukin 1 liter, mau dia ditaruh di tempat yang manapun yang berukuran 1 liter, itu akan tetap 1 liter. Tuh. Kemudian yang kedua, gerak antar partikelnya dapat berpindah, tetapi tidak terpisah dari kelompoknya. Kemudian yang ketiga, letak molekulnya agak berjauhan. Antar partikelnya memiliki gaya tarik tidak begitu kuat, jadi tidak sekuat dengan benda padat. Kemudian yang kelima, benda cair ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah, kemudian dapat meresap dalam celah-celah kecil. Contohnya itu, air dapat meresap ke dalam tanah. Molekul-molekul benda cair itu, ini nih, bentukannya dia tidak rapat ya, tidak seperti benda padat. Dia itu ya ada jaraknya. Walaupun masih agak rapat, tapi nggak serapat kayak benda padat kayak tadi gitu kan. Nih. Makanya dia bisa berpindah-pindah, maksudnya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadah yang dia tempati. Masuk yang ke benda gas. Nah, benda gas ini memiliki ciri bentuk dan volume berubah-ubah. Jadi dimanapun dia ditempatkan sesuai wadahnya. Jadi mau yang bentuknya gas, contohnya gas dalam balon ya. Nah, gas dalam balon itu termasuk jenis gas helium. Jadi
mau balonnya bentuknya bola atau misalnya sekarang kan bentuknya ada upin ipin kayak gitu, tergantung bentuknya gitu. Nah kemudian gerak antar partikelnya bebas tetapi tidak meninggalkan kelompoknya. Jadi kayak gas, kalau misalkan gas di dalam balon itu kan misalnya balon nih terus kalian tiup, nah gasnya tersebut dia akan langsung mudah bergeser-geser, mudah menempati ruang-ruang gitu loh. Jadi sesuai dengan wadahnya. Kemudian letak molekulnya saling berjauhan nih, bisa dilihat di sini letak molekulnya itu sangat berjauhan nih. Dia bisa bergerak bebas karena letaknya jauh-jauhan gitu loh. Jadi gaya tariknya juga lemah. Nah nih, antar partikel memiliki gaya tarik lemah. Karena mereka molekulnya saling berjauhan, maka gaya tariknya lemah, tidak sekuat dengan benda padat dan benda cair. Kemudian yang kelima, benda gas bergerak ke segala arah. Yang tadi sudah dijelaskan, kalau misalnya kalian meniup balon, kemudian udara atau gas pada balon tersebut akan mudah menyebar. Gitu. Kemudian masuk yang ke perubahan zat. Perubahan zat ini ada perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, langsung aja kita lihat. Yang pertama yaitu adalah perubahan fisika. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau benda, tidak menyebabkan benda berubah menjadi zat baru. Contohnya itu adalah air. Air di sini dalam bentuk cair, kalian bekukan terus menjadi es. Es itu bentuknya apa? Padat kan ya? Maksudnya dia wujudnya padat. Jadi dari cair ke padat, tapi molekulnya itu tetap sama, yaitu adalah molekulnya air. Kemudian air dipanaskan menjadi uap. Air di sini bentuknya cair, kemudian kalian rebus. Nah, berubah menjadi asap-asap, atau kalau saat mendidih kan kalian buka tutup pancinya, pasti kayak ada asap-asap. Nah, di situ airnya berubah menjadi bentuk gas. Bisa kita lihat di sini. Ada perubahannya, yaitu padat. Di sini kalau mengalami dari padat ke cair itu namanya mencair. Kemudian dari cair ke padat itu namanya membeku. Nah, cair ke gas itu adalah menguap. Kalau gas ke cair itu namanya mengembun. Nah, di sini padat ke gas itu namanya menyublim. Sedangkan gas ke padat itu namanya deposisi atau evaporasi. Seperti itu. Jadi perubahan fisika sekali lagi ibu tekankan kalau tidak ada perubahan menjadi zat baru. Jadi dari satu zat ke zat yang lain itu tidak mengalami perubahan zat, hanya perubahan wujud. Jadi kalau misalnya tadi air yang berbentuk cair dibekukan menjadi es, itu hanya berbentuk wujud padat, tapi zatnya tetap air gitu kan. Oke, lanjut kita ke perubahan kimia sekarang. Perubahan kimia ini adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat atau benda yang menyebabkan benda tersebut berubah menjadi wujud zat baru. Contohnya itu adalah besi yang berkarat, kayu dibakar menjadi arang, dan nasi menjadi bubur. Jadi kalau besi yang berkarat itu dia tadi besi pagar kalian misalnya berkilauan gitu ya. Kemudian karena sering kena air, terus kena sinar matahari, sering kepanasan kayak gitu terus, lama-lama berkarat. Nah, yang tadinya besi yang berkilauan dan yang kuat itu jadi berkarat, jadi kropos, terus ya udah lama-lama hilang gitu kan ya besinya. Itu namanya besi yang berkarat. Jadi nggak bisa balik lagi ke wujud semula. Kemudian kayu dibakar menjadi arang. Ketika kalian mempunyai kayu terus kalian bakar, pasti kayu tersebut akan menjadi arang. Nah, arang tersebut nggak bisa balik lagi menjadi kayu gitu. Terus ada juga kalau misalnya kalian ngebakar kertas. Ini kertas terus kalian bakar. Nah, lama-lama kertas tersebut kan habis ya, hilang jadi kayak debu-debu gitu. Nah, debu tersebut nggak bisa dibalikin lagi menjadi kertas kayak gitu. Nah nih contohnya nih kan kayu yang dibakar. Sekian video kali ini part pertama ya. Nanti part 2-nya akan menyusul. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.